Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan, muatan pelajaran IPA. Adapun kompetensi dasar 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara organ pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat memahami faktor-faktor penyebab gangguan sistem pernapasan. Yang kedua, siswa dapat memahami beberapa penyakit pada sistem pernapasan manusia. Perhatikan gambar. Saat kita berada di bawah pohon rindang, udara itu akan terasa sejuk dan segar. Sebaliknya, pada saat kalian berada di pinggir jalan, banyak kendaraan itu mengeluarkan asap yang bisa membuat dan menyebabkan gangguan pernapasan kita. Pernahkah kalian mengalami seperti berikut? Batuk-batuk ataupun bersin ataupun flu? Ya, pasti pernah ya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gangguan pernapasan? Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. 2. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru, serta masih banyak lainnya. Kemudian, yang ketiga, faktor lingkungan. Yang pertama, A. Pencemaran udara, yaitu debu. Debu yang terdapat di setiap tempat dapat mencemari lingkungan. Pada musim kemarau, tanah yang kering juga dapat menyebabkan debu. Kemudian, debu itu akan berterbangan, ditiup angin, dan mengotori lingkungan sekitar. Apabila dihirup, maka debu akan menimbulkan gangguan pernapasan, misalkan sesak napas. Yang kedua, asap. Asap di sini bisa berasal dari rokok, kemudian pembakaran sampah, asap yang berasal dari pabrik, asap kendaraan, ataupun asap yang berasal dari kebakaran hutan. Kemudian yang ketiga, berasal dari bau yang tidak sedap, misalkan sampah yang bertumpuk, kemudian limbah, air limbah, kemudian kotoran hewan, dan saluran pembuangan yang tidak dibersihkan. Yang B, serangan kuman, misalkan virus atau bakteri. Ini dapat menular melalui batuk. Jadi kalau misalkan kita sakit, alangkah baiknya kita menggunakan masker untuk mencegah penularan virus. Kemudian tangan di sini sebagai sumber kuman. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan air mengalir. Yang keempat, faktor penyebab gangguan pernapasan yaitu faktor kebiasaan buruk, misalkan merokok, kemudian malas berolahraga, kemudian kurang istirahat, kemudian stres, kemudian kurang minum air putih,
dan kurang makan buah dan sayuran. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan atau trakea, dan paru-paru, bronkus dan bronkiolus. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Contoh yang pertama, emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Penyakit emfisema membuat penderitanya mengalami sesak napas dan biasanya terjadi pada orang yang bertahun-tahun merokok. Penderita penyakit emfisema mengalami kerusakan pada dinding kantung udara di paru-paru mereka. Ya, perhatikan gambar di samping. Yang kedua, asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, ataupun perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Gejala awal penyakit asma berupa batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Perhatikan gambar di samping. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran menurun. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Perhatikan gambar paru-paru normal dan kanker paru-paru, gambar ini. Selanjutnya yang keempat, tuberkulosis ataupun TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Salah satu cara pencegahan TBC yaitu vaksin TBC. Yang kelima, bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Bronkitis infeksiosa disebabkan oleh virus, bakteri, dan organisme yang menyerupai bakteri atau Mycoplasma pneumoniae dan Chlamydia.
Serangan bronkitis berulang bisa terjadi pada perokok dan penderita penyakit paru-paru dan saluran pernapasan menahun. Yang keenam, influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Perhatikan gambar virus influenza. Influenza adalah flu yang disebabkan oleh virus influenza. Virus ini ditularkan oleh orang lain melalui air liur yang sudah terinfeksi pada saat penderita batuk atau bersin, melalui kontak langsung dengan sekresi atau liur dan lendir penderita. Yang ketujuh, ISPA. ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Adapun gejala ISPA antara lain batuk, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, demam tinggi, kesulitan waktu bernapas, dan menggigil. Pencegahannya selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh, hindari menyentuh wajah saat tangan tidak keadaan bersih, hindari kebiasaan merokok, dan konsumsi makanan yang kaya vitamin C. Yang kedelapan, gangguan pada sistem pernapasan manusia itu adalah pneumonia atau paru-paru basah. Pneumonia adalah peradangan yang terjadi pada jaringan salah satu paru atau kedua paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang kesembilan, penyakit pernapasan manusia yaitu adalah sinusitis. Sinusitis adalah peradangan yang terjadi di dinding sinus yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Gejalanya, indera penciuman jadi kurang tajam, terasa nyeri pada wajah saat ditekan, hidung berair, hidung tersumbat, sakit kepala, demam, dan sering batuk. Perhatikan gambar. Yang ke-10, faringitis. Faringitis adalah peradangan yang menyerang pada bagian faring. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan paparan asap rokok atau polusi. Gejalanya demam tinggi, pembekakan pada amandel, tenggorokan terasa sakit, terasa nyeri saat menelan makanan maupun minuman, dan batuk. Ya, di sini ada gambar yang menderita faringitis akut dan kronis. Selanjutnya, laringitis. Laringitis adalah peradangan yang menyerang bagian laring disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, bahkan jamur, dan reaksi alergi. Gejalanya, kesulitan saat bernapas, suara serak sehingga sulit bicara. Pencegahannya, hindari paparan debu dan kebiasaan buruk seperti berhenti merokok serta berhenti minuman alkohol. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.